Pernahkah Anda merasa hidup ini terasa seperti labirin yang tak berujung, di mana setiap belokan membawa kejutan dan setiap langkah diiringi pertanyaan? Mengapa cobaan datang silih berganti, meruntuhkan rencana, dan mengoyak ketenangan? Kita semua mendambakan jalan yang lurus, sebuah narasi tanpa celah. Namun kenyataan seringkali berbalik, melemparkan kita ke dalam pusaran kekecewaan, kehilangan, dan ketidakpastian. Kita bergulat, melawan arus, menolak apa yang telah terjadi. Dan dalam perlawanan itu, kita seringkali justru menemukan diri terperangkap dalam penderitaan yang lebih dalam. Tapi, bagaimana jika ada sebuah kebijaksanaan kuno, sebuah jalan pemikiran yang tidak hanya mengajarkan penerimaan, melainkan justru mengundang kita untuk mencintai setiap lekuk, setiap kerikil, setiap jurang dalam perjalanan hidup ini? Inilah esensi dari sebuah konsep stoik yang mendalam. Amor fati, mencintai takdir dalam segala kerumitannya. Amor fati, frasa Latin yang berarti mencintai takdir, adalah pilar sentral dalam filsafat stoik. Lebih dari sekadar penerimaan pasif atau kepasrahan yang buta terhadap apapun yang terjadi, amor fati adalah afirmasi yang aktif dan berani terhadap seluruh realitas hidup kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini adalah undangan untuk merangkul segala sesuatu yang ada dalam takdir kita, baik yang kita anggap baik maupun buruk, sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan kita yang sempurna. Bagi seorang stoik, hidup adalah sebuah drama yang telah ditulis. Kita mungkin tidak bisa memilih peran atau alur ceritanya, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memainkan peran tersebut. Amor fati mengajak kita untuk tidak hanya menerima skrip tersebut, tetapi untuk mencintainya. Untuk memeluk setiap adegan, baik tragedi maupun komedi, sebagai esensial bagi keseluruhan mahakarya. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengajarkan kita untuk tidak menginginkan agar hal-hal terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi untuk menginginkan hal-hal terjadi seperti adanya, maka kita akan damai. Inilah inti dari mencintai takdir. Ini berarti melihat segala kesulitan, rintangan, dan bahkan penderitaan, bukan sebagai kutukan atau penyimpangan, melainkan sebagai elemen yang diperlukan, bahkan berharga, untuk pertumbuhan dan pembentukan diri kita. Ibarat seorang pemahat yang mencintai setiap pukulan palu pada pahatnya, bahkan jika itu terasa keras dan menyakitkan, karena ia tahu bahwa setiap pukulan membentuk karya agungnya. Jika amor fati begitu membawa kedamaian, mengapa begitu sulit untuk merangkulnya? Mengapa naluri pertama kita saat menghadapi kesulitan adalah penolakan, kemarahan, atau keputusasaan? Penyebab utamanya terletak pada sifat dasar manusia yang mendambakan kontrol dan kenyamanan. Kita memiliki kecenderungan bawaan untuk mengatur, memprediksi, dan mengendalikan lingkungan serta masa depan kita. Ketika takdir menyimpang dari skenario ideal yang kita bayangkan, ego kita memberontak. Kita merasa dirugikan, tidak adil, atau bahkan dikhianati oleh nasib. Penderitaan kita, menurut Stoik, seringkali bukan disebabkan oleh kejadian itu sendiri, melainkan oleh penilaian dan penolakan kita terhadap kejadian tersebut. Sakit itu objektif, tapi penderitaan adalah respons subjektif. Kehilangan itu nyata, tapi keputusasaan adalah pilihan. Kita menghabiskan energi yang tak terbatas untuk melawan apa yang sudah terjadi. Seharusnya tidak begini. Mengapa ini terjadi padaku? Padahal melawan kenyataan adalah pertempuran yang pasti kalah. Kerumitan hidup ini semakin memperparah penolakan kita. Dunia modern yang serba cepat menjanjikan kendali dan kepuasan instan membuat kita kurang siap menghadapi ketidakpastian. Kita terbiasa mengejar kebahagiaan di luar diri, pada pencapaian, materi, atau validasi sosial. Ketika hal-hal eksternal ini runtuh atau tidak sesuai harapan, kita merasa hancur. Amor fati menantang pandangan ini, mengajak kita untuk mencari kekuatan dan kedamaian di dalam diri, terlepas dari badai di luar. Bagaimana kita bisa mulai mempraktikkan amor fati di tengah kerumitan hidup? Ini adalah latihan seumur hidup, bukan tujuan instan. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa Anda mulai. 1. Pahami dikotomi kontrol, melepaskan apa yang bukan milik kita. Ini adalah fondasi stoikisme.
Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita sepenuhnya. Pikiran, penilaian, tindakan, dan reaksi kita. Dan ada hal-hal yang tidak, cuaca, masa lalu, tindakan orang lain, hasil dari usaha kita, penyakit, bahkan kematian. Amor fati berarti memfokuskan energi Anda sepenuhnya pada apa yang ada dalam kendali Anda. Dan dengan tulus menerima apapun hasil atau kejadian yang berada di luar kendali Anda. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan keinginan untuk mengubahnya. Terima saja sebagai bagian dari takdir yang harus Anda jalani. Ini bukan menyerah, tapi mengakui batasan kekuatan Anda di dunia ini. 2. Ubah persepsi, melihat rintangan sebagai peluang. Para Stoik mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita terhadap peristiwa itu. Setiap rintangan, setiap kerumitan, setiap kegagalan dapat dilihat sebagai kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk melatih kebijaksanaan, kesabaran, keberanian, dan keadilan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan karakter Anda. Alih-alih berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Logically cobalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik? Ini adalah inti dari mengubah hambatan menjadi jalan, seperti yang diajarkan Marcus Aurelius. 3. Praktikan premeditatio malorum, visualisasi negatif. Bersiap menghadapi yang terburuk. Ini terdengar paradoks, tapi adalah alat yang sangat kuat. Secara sadar membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi, kehilangan pekerjaan, sakit, kegagalan. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk mengurangi kejutan dan kecemasan ketika hal-hal itu mungkin terjadi. Dengan mempersiapkan diri secara mental, Anda akan menemukan bahwa banyak dari ketakutan Anda tidak seburuk yang dibayangkan, dan Anda akan lebih siap menghadapinya dengan tenang. Ini membantu kita menghargai apa yang kita miliki saat ini, karena kita telah membayangkan kehilangannya. Ini adalah latihan untuk tidak terikat pada hal-hal eksternal. 4. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Amor fati membebaskan kita dari obsesi terhadap hasil akhir yang sempurna. Kita tidak bisa menjamin kesuksesan setiap usaha, tetapi kita bisa menjamin kualitas usaha kita. Cintai prosesnya, belajar, berusaha, memperbaiki diri, terlepas dari bagaimana hasilnya di akhir. Ketika Anda melakukan yang terbaik, hasil apapun yang datang adalah bagian dari takdir yang Anda terima dan cintai. 5. Refleksi harian, menjadi pengamat diri sendiri. Akhiri setiap hari dengan merefleksikan kejadian yang Anda alami. Apa yang membuat Anda kesal? Mengapa? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda kendalikan? Bagaimana Anda bisa meresponsnya secara lebih stoik besok? Praktik ini membantu Anda mengenali pola penolakan dan secara bertahap melatih pikiran Anda untuk lebih menerima dan mencintai takdir. Amor fati, jembatan antara kebijaksanaan universal dan keyakinan diri. Konsep amor fati, meskipun berasal dari filsafat Stoik, memiliki resonansi universal yang mendalam. Ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dalam tradisi kebijaksanaan lain, termasuk dalam perspektif yang sejalan dengan nilai-nilai Islami. Dalam Islam, konsep qada dan qadar mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah. Ini bukan fatalisme pasif, melainkan pengakuan akan kekuasaan Tuhan dan batasan kendali manusia. Sebagaimana seorang Stoik belajar menerima apa yang di luar kendalinya, seorang Muslim belajar untuk memahami bahwa takdir adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Begitu pula dengan konsep tawakal, yaitu penyerahan diri yang tulus kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Ini bukanlah kepasrahan tanpa ikhtiar, melainkan tindakan setelah usaha keras, menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta, dan menerima apapun hasilnya dengan ikhlas. Dalam konteks ini, mencintai takdir adalah puncak dari tawakal, mencintai setiap ketetapan, baik yang terlihat menguntungkan maupun tidak, karena diyakini ada hikmah di baliknya. Baik melalui lensa stoik maupun spiritual, inti dari amor fati adalah menemukan kedamaian dan kekuatan dalam penerimaan penuh terhadap realitas hidup.
Ini adalah kebijaksanaan untuk melihat setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap kerumitan dalam hidup, bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai bahan bakar, sebagai guru, sebagai bagian integral yang membentuk siapa diri Anda. Penutup, merangkul seluruh perjalanan. Hidup memang rumit, tak dapat dipungkiri. Ia akan terus melemparkan rintangan, kejutan, dan kekecewaan. Namun Anda memiliki pilihan. Anda bisa melawan dan menderita, atau Anda bisa memilih untuk merangkulnya. Amor Fati bukan janji bahwa hidup Anda akan menjadi mudah, tetapi ia adalah janji bahwa Anda akan memiliki kekuatan batin untuk menghadapinya dengan tenang, bahkan dengan cinta. Ini adalah kebebasan yang datang dari kesadaran bahwa apapun yang terjadi, Anda dapat memilih respons Anda. Anda dapat memilih untuk mencintai setiap bagian dari takdir Anda, karena takdir Anda lah yang membentuk diri Anda menjadi siapa Anda hari ini dan siapa Anda akan menjadi esok. Mulai hari ini, coba pandanglah setiap kejadian, baik atau buruk, dan bisikan pada diri Anda. Ini adalah bagian dariku, aku mencintainya. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda merasakan kekuatan dari menerima takdir, bahkan tanpa nama stoiknya? Bagikan pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk terus menemukan inspirasi kebijaksanaan untuk kehidupan yang lebih tenang. Pastikan Anda telah subscribe channel ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.